Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan melakukan analisis ETL untuk memenuhi proyek akhir UAS dari matkul kecerdasan bisnis, yaitu saya akan membuat data warehouse, data mart, dan juga memvisualisasikannya melalui Looker Studio. Untuk datasetnya sendiri saya mengambil dari google.com yang kemudian akan diambil tabel dimensi dan juga tabel faktanya untuk membuat data warehouse dan juga data martnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evelina Devi Marani dengan NIM G11230041. Untuk lebih lengkapnya kita lihat di video berikutnya. Yeay. Jadi langsung saja, di sini yang pertama adalah dataset yang asli yang akan kita gunakan untuk membuat tabel dimensi dan juga tabel fakta. Di sini saya sudah membuat tabel dimensi dan juga faktanya. Yang pertama ada tabel dimensi customer, lalu ada tabel dimensi order, lalu tabel dimensi produk. Nah, ini ada 3 tabel dimensinya. Lalu setelah itu di sini ada tabel fakta. Saya menggunakan tabel fakta sel, terdiri dari beberapa kolom juga. Terus di sini kita akan bikin data warehouse-nya. Kita layer split biar gampang. Di tabel DW ini terdiri dari beberapa kolom dari tabel dimensi dan juga tabel fakta. Yang pertama kita bukan DW ID-nya dulu. Kalian tinggal ketik disitu 1 dan kita akan ke fill series bila kolom, dan di stop value kalian isi data yang kalian punya. Oke. Lalu di situ ada Excel, kalian pakai rumus sama dengan VLOOKUP, pilih A2, lalu kalian pastiin situ titik koma, terus kalian blok dari A2 sampai bawah, lalu titik koma, dan kalian isi dimana Excel tuh berada di kolom mana, lalu kalian titik koma, lalu pilih true dan kemudian enter. Kita tinggal klik plus. Lalu setelah itu kalian salin aja rumusnya. Untuk S quantity kalian tinggal ganti quantity itu ada di kolom mana, lalu enter, terus plus, kita pencet 2 kali. Lalu untuk as profit juga sama, kalian tinggal ganti kolomnya. Untuk order ID juga sama, tinggal ganti kolomnya. Lalu untuk order date di sini kalian pastiin formatnya pakai sorted. Lalu setelah itu kalian buka di tabel order, tabel dimensi, terus kalian layer split aja biar gampang. Di sini kalian rumusnya diganti sama dengan VLOOKUP, lalu type, kita pilih E2, lalu titik koma, kalian blok dari A2 di bagian tabel dimensi order sampai bawah semuanya, lalu titik koma, lalu kita lihat di order date di kolom apa, lalu pilih di sini true tapi hasilnya beda, jadi kita pakai false dan hasilnya sama. Lalu kalian tinggal klik panah kecil 2 kali, lalu kalian salin. Untuk order ship date itu juga sama, tinggal kalian ganti kolomnya tuh berada di nomor berapa, lalu kalian enter, klik panah. Setelah itu kita lakuin ke kolom yang sama semuanya.
Ini salah ya, harusnya 4. Ini juga salah karena beda, jadi kita pakai false. Kita enter, kita klik panah 2 kali. Lalu untuk ID kalian bisa buka di tabel faktanya lagi. Di sini PID itu maksudnya produk ID ya. Untuk OR ID tadi order ID. Kalau kita lakuin hal yang sama tadi, sama dengan fork up, lalu kalian pilih A2 titik koma dan kalian blok semuanya yang ada di tabel fakta. Setelah itu titik koma, kalian kolomnya ada di nomor berapa, lalu true, kalian pencet. Terus setelah itu kalian buka di bagian tabel dimensi produk untuk mengisi P kategori, P subkategori, dan juga produk name. Pakai rumus sama, cuma kita ganti A2 menjadi I2, lalu kalian blok semua yang ada di tabel dimensi, lalu pilih kolom yang berisi P kategori, lalu pilih di bagian row-nya kita ganti karena ini enggak sesuai sama tabel dimensi, kita ganti false, lalu enter, tinggal klik plus-nya 2 kali lagi. Kita salin aja untuk by subkategori dan juga by name, tinggal ganti kolomnya aja ya. Lalu untuk CID juga sama, untuk urutannya kalian buka dulu tabel faktanya, kemudian kalian tinggal isi sama kayak tadi. Kalau customer ID itu berada di kolom berapa nanti, tapi kalian blok dulu di layar speed biar gampang. Kalian blok semuanya yang ada di tabel fakta bawah. Lalu tadi ada di kolom 3, lalu pilih true, kita enter. Lalu untuk channel kalian buka di tabel dimensi customer. Kita harus pilih dulu, tinggal fork up, lalu untuk A2 tadi diganti M2 titik koma customer, itu dari tabel dimensi ya, lalu kolomnya dan true. Di sini namanya beda, jadi kita pakai false, tab, lalu kita klik 2 kali lagi panah kecilnya, kita rapiin dulu, lalu kita salin aja rumusnya, kita enter dulu di situ. Nah, kita ganti 2 itu dengan 3, kita enter, langsung klik aja. Nah, ini udah terisi semua di bagian DW-nya atau data warehouse, sudah semuanya. Kita rapi-rapiin dulu biar kelihatan lebih bagus. Nah, terus selanjutnya kita akan bikin data mart-nya. Sini yang pertama kita data mart customer. Sini kita pakai tabel DW atau data warehouse ya. Jadi di sini kita bikin ID baru atau primary key baru. Kita bikinnya kayak tadi kita bikin DW ID, yaitu pakai file series aja biar
Lalu untuk Excel sini sama kayak tadi, sama dengan lookup, kita pilih A2 titik koma dan kita blok semua yang ada di tabel data warehouse sampai bawah. Lalu kita lihat untuk Excel ada di kolom berapa, ada di kolom 2 titik koma 2, lalu pilih row, terus kita enter, terus kita klik aja panahnya, kita salin, enter. Untuk quantity itu kita ganti ada di kolom 3, lalu kita enter. Lakuin hal yang sama sampai semua kolom di data mart terisi. Kalian tinggal ganti-ganti terus untuk kolomnya. Itu untuk setiap kolom tuh berada di nomor berapa di tabel data warehouse sampai terisi penuh aja ya. Jadi untuk data mart customer sudah terisi semua. Selanjutnya kita akan membuat data mart untuk produk. Kita lakuin yang sama kayak tadi. Kita bikin tipe ID-nya dulu. Kita pakai file series. Lalu kita buat dengan rumus yang sama seperti di data mart customer tadi. Tinggal kalian salin aja ya kayak tadi. Ini kita isi sampai semua kolomnya penuh. Rumusnya bersama, tinggal kalian ganti aja di bagian kolomnya ya. Nah, ini kita rapi-rapiin aja. Jadi ini semuanya udah terisi ya di DM produk. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat data mart dari order. Ini masih sama. Kita salin bentar, soalnya salah kolomnya.
Nah, ini kita buat DOR ID-nya dulu atau primary key dari data mart order. Kita pakai fill series biar cepat. Nah, ini kita isi sama banget rumusnya, cuma di bagian orderednya sama shifted nanti pakai sorted ya. Kalian atur dulu nanti. Tapi rumusnya masih benar-benar tetap sama. Cuma kolomnya lagi-lagi yang harus digonta-ganti. Nah, yang penting kita rapiin. Ini udah terisi semuanya ya. Setelah itu kita keluarin dulu, kita save semua data martnya, kemudian kita masukin ke drive untuk dibuat menjadi spreadsheet. Kita buka, kalian pastiin semua data martnya tersimpan dalam format CSV ya, soalnya kalau Excel di spreadsheet tuh nggak bisa, soalnya spreadsheet nggak menerima rumus-rumus seperti di Excel. Jadi kalian pastiin pakai CSV aja. Nah, ini otomatis bakal kesimpan ya di drive. Kita buat ke semua DM-nya terlebih dahulu, kita import semuanya. Kita import sampai semua DM-nya yang kita buat tadi sudah keimport semua ya di spreadsheet. Nah, ini udah otomatis kesimpan, kita langsung aja buka locker untuk membuat dashboard dari 3 DM tersebut. Yang pertama ada DM customer, tambah ke laporan, lalu kita lanjut tambah halaman untuk dashboard yang kedua. Ini kita pilih DM order, lalu kita tambah halaman lagi ya. Yaitu untuk DM produk. Kembali ke halaman utama untuk memvisualisasikan dari DM order. Sini kita percepat aja ya, untuk dimensi dan metrik itu tergantung dengan data mart yang kalian buat. Jadi kalau untuk metrik itu tuh kayak bernilai angka gitu. Jadi kalian gunain metrik yang disitu ada angkanya. Kita percepat aja di sini karena bakal lama banget.
Nah, ini udah ya. Setelah ini kita lanjut ke halaman kedua, yaitu kita akan memvisualisasikan dari DM customer. Kita pilih dulu diagramnya. Di sini kita percepat juga aja karena lama ya. Kalau misal kalian mengalami hal yang sama seperti ini, kayak tiba-tiba diagramnya berubah bentuknya, kalian bisa reload aja, nanti bakal kembali seperti semula. Lalu kita lanjut ke halaman dashboard ketiga yang akan kita buat, yaitu DM produk. Ini kita juga percepat aja karena memakan waktu yang cukup lama ya. Cuma perlu diingat untuk dimensi itu yang kayak cuma yang berisi kayak teks atau rentang tanggal kayak gitu. Kalau metrik tuh berisi untuk value atau nilainya. Sini kita percepat aja. Nah, ini udah jadi dashboard yang terakhir yang kita buat. Setelah ini kita tinggal ganti untuk warna gambar dan juga warna halamannya ya. Di sini kita ganti dulu di bagian halaman pertama. Ini juga kita percepat aja semuanya, karena ini terserah kalian mau pakai warna apa aja, itu terserah kalian buat dashboardnya menjadi semenarik mungkin
dengan juga kalian bisa menambah judul untuk tiap diagramnya agar untuk yang melihat dashboard ini akan paham dengan apa yang kalian buat tanpa harus melihat datanya. Jadi kita bisa membuat orang yang melihat dashboard kita tuh paham walaupun hanya melihat sekilas saja. Terus kalian tinggal edit sesuka kalian. Kita cepat aja ya semuanya. Ini halaman pertamanya jadi di sini ada total penjualan pada tahun 2017, lalu rata-rata keuntungan yang didapat pada tahun 2017, pengiriman yang banyak digunakan berdasarkan total penjualan, dan juga rata-rata keuntungan dan penjualan yang didapat di tahun 2017. Kita lanjut ke halaman kedua ya. Jadi ini kita percepat saja ya teman-teman.
Nah, sini untuk yang DM customer kita buat yaitu distribusi penjualan per segmen pelanggan. Terus setelah itu top customer berdasarkan total penjualan. Di sini bisa dilihat bahwa Sean Miller yang paling tertinggi sebagai customer. Kita lanjut ke halaman ketiga. Juga kita percepat aja. Nah, ini adalah untuk tampilan ketiga, yaitu ada rata-rata penjualan berdasarkan kategori produk. Yang kedua itu jumlah penjualan berdasarkan subkategori produk. Dan yang ketiga ada rata-rata penjualan pada setiap produk. Dan yang terakhir, ini bisa di scroll ya. Dan yang terakhir ini ada total keuntungan pada setiap kategori produk. Ini udah jadi semuanya. Reload bentar. Yang pertama ini dashboardnya seperti ini. Ini dashboard yang kedua. Dan ini yang ketiga. Terima kasih.